Sobat pembelajar, selanjutnya kita akan belajar mengenai penerapan PPK di tingkat entitas. Pengendalian intern atas pelaporan keuangan di tingkat entitas merupakan pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan pelaporan keuangan suatu organisasi yang sifatnya secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi. Hal ini meliputi keseluruhan proses, transaksi, akun atau kelompok akun, atau asersi di dalam laporan keuangan. 5 unsur pengendalian intern tingkat entitas ini meliputi yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, serta yang kelima adalah pemantauan. Unsur yang pertama dari pengendalian intern tingkat entitas yaitu lingkungan pengendalian mencakup dan tidak terbatas pada masalah integritas, nilai etika, perilaku etis, kemudian juga kesadaran pimpinan unit kerja atas pengendalian dan gaya operasi yang dimiliki oleh pimpinan unit kerja, hingga terkait dengan kebijakan dan praktek yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Unsur yang kedua, yaitu tentang penilaian risiko, ini terkait dengan adanya sasaran unit kerja telah disusun dan dikomunikasikan kepada segenap elemen organisasi. Kemudian juga telah dilakukan penilaian resiko yang meliputi perkiraan signifikansi dari suatu resiko, penilaian kemungkinan terjadinya serta penanganannya, dan adanya mekanisme untuk mengantisipasi, untuk mengidentifikasi dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja. Unsur yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian meliputi kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan untuk pengendalian setiap kegiatan telah diterapkan secara tepat, kemudian terkait dengan evaluasi atas capaian kinerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan yang tepat waktu serta tepat sasaran. Kemudian berikutnya adanya pemisahan ataupun pembagian tugas kepada pihak-pihak yang berbeda untuk mengurangi risiko kecurangan atau tindakan yang tidak layak, hingga terkait dengan dokumentasi atas kegiatan pengendalian yang bersangkutan. Unsur yang keempat yaitu informasi dan komunikasi meliputi sistem yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja terkait, baik itu informasi yang berasal dari dalam maupun dari luar unit kerja secara akurat, hingga adanya respon yang tepat waktu terhadap komunikasi yang diterima dari pengguna, dari rekanan, ataupun pihak eksternal lainnya. Yang terakhir, unsur dari pengendalian intern tingkat entitas adalah pemantauan, meliputi adanya mekanisme review atas pelaksanaan kegiatan pengendalian sampai dengan terdapatnya prosedur untuk mendeteksi adanya pengendalian intern yang diabaikan. Masih di pengendalian tingkat entitas, yaitu terkait dengan pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi atau PUTIK. PUTIK ini adalah pengendalian yang bertujuan untuk memastikan keamanan, kestabilan, dan keandalan kinerja dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan, khususnya sistem yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Terdapat 4 area pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi ini. Yang pertama, area manajemen risiko. Yang kedua, area manajemen perubahan. Yang ketiga, area akses logikal. Dan area yang keempat, area operasional TIK dan kelangsungan layanan. Apa yang dimaksud dengan area manajemen risiko? Area manajemen risiko meliputi pengendalian umum berupa pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait kemungkinan terjadinya peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan TIK dan proses bisnis yang didukung TIK. Sedangkan area manajemen perubahan ini mencakup pengendalian umum yang berupa proses untuk meminimalkan dampak negatif akibat adanya perubahan, entah itu berupa penambahan, perubahan atau modifikasi, pemindahan ataupun pengurangan komponen konfigurasi TIK. Di antaranya perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, dan dokumen terkait dengan perubahan. Area yang ketiga adalah area akses logikal. Area ini
merupakan pengendalian umum yang berupa alat ataupun protokol yang bertujuan untuk memastikan otorisasi akses pengguna dan mencegah akses pihak yang tidak berwenang terhadap aset informasi, khususnya perangkat pengolah informasi. Terakhir adalah area operasional TIK dan kelangsungan layanan yang mencakup pengendalian umum berupa pengelolaan operasional yang bertujuan untuk memastikan operasional yang aman dan benar pada perangkat pengolah informasi, mengimplementasikan dan memelihara keamanan informasi, mengelola layanan yang diberikan pihak ketiga, meminimalkan risiko kegagalan, melindungi keutuhan dan ketersediaan informasi dan perangkat lunak, memastikan keamanan pertukaran informasi, dan memantau terhadap proses operasionalnya.